Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan kali ini dalam Bali Post Talk. Dan saat ini saya sudah berada di ruangan atau ruang kerja dari Kepala Dinas Kebudayaan Bali dan saya akan mewawancari Pak Wayan Atnyana atau akrab dipanggil biasanya Pak Kun ya. Ada tambahan Wayan Kun Atnyana. Kun ini panggilan gitu ya, panggilan akrabnya gitu. Jadi kita coba menggali bagaimanakah seniman atau seni budaya di masa pandemi, karena seperti tahu ibu sama bahwa ketika pandemi ada penjarakan sosial, physical distancing, social distancing, berarti sepertinya tidak ada kesenian yang bisa ditampilkan, tapi mungkin Dinas Kebudayaan punya program khusus untuk menyiasati kondisi ini. Kita langsung sapa Pak Wayan Atnyana. Om Swastiastu Pak Wayan. Om Swastiastu. Tadi bagaimana kabarnya? Baik ya. Baik ya. Tetap sibuk ya di tetap melaksanakan ya, aktivitas. tetap ada kegiatan yang kita fasilitasi. Ya, bagaimana seniman kita hari ini Pak Wayan? Jadi Pak Kadis, ketika kita melihat bahwa ini kan mungkin pentas mereka sudah nggak bisa karena tidak ada penjarakan sosial dan apa yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan? Ya, dalam 3 bulan terakhir memang oleh situasi pandemi COVID-19, jadi seniman praktis tidak bisa melakukan pegelaran atau pameran secara langsung untuk kemudian didatangi oleh penonton atau oleh presiden atau khalayak umum. Nah, kondisi ini memang kami berdiskusi dengan Pak Gubernur biar kami di Dinas Kebudayaan juga bisa berperan walau itu sangat sedikit dari yang memang bisa dikerjakan oleh masyarakat untuk menopang kehidupan seniman khususnya. Nah, kami berdiskusi, nah kemudian Pak Gubernur memberikan kepercayaan kami mengemban kegiatan yang namanya fasilitasi peragaan dan pergelaran seni virtual. Jadi kami bersama-sama UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Bali, jadi ada Taman Budaya, ada Museum Bali, ada Museum Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi, dan bidang kesenian itu secara keseluruhan mengakomodasi 202 komunitas, baik itu sanggar, seko maupun yayasan seni untuk bisa berkarya dan memperagakan atau mempergelarkan karya seninya melalui media virtual. Media virtual ya. Sebanyak 202 komunitas. Itu masing-masing mendapatkan anggaran dana atau? Nah, masing-masing komunitas ini kan skemanya itu sebagai pegelaran mini. Jadi pegelaran mini sesuai ketentuan Pergub 62 tahun 2019 itu pendukungnya tidak boleh lebih dari 24 orang. Nah, kami patok masing-masing komunitas itu didukung oleh 20 orang, 20 orang seni, ya. Nah, kami danai masing-masing 10 juta. 10 juta ya. Ya. Itu dana yang dinilai cukup. Kenapa misalnya 10 juta bukan 20 juta atau 5 juta? Ya, apa karena itu sudah perhitungan? Karena skemanya pegelaran mini. Pegelaran mini ya. Jadi ya, kalau dalam Pergub pegelaran mini sekurang-kurangnya didanai 10 juta. Jadi ini nilai paling minim yang kita bisa berikan. Ya. Di tengah situasi bentuk kesenian yang sudah berjalankah ini? Sudah ada yang ditampilkan? Sudah ada. Kemudian bagaimana masyarakat bisa menikmatinya kalau ada yang ingin menikmati itu? Ya, jadi sudah ada belasan karya komunitas. Jadi yang kami sajikan melalui kanal YouTube Discord Bali. Nah, itu sudah kami launching perdana waktu Tumpak Wayang tanggal 13 Juni ya. 13 Juni 2020. Yang semestinya itu adalah perayaan pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-42. Oh iya, karena jadi, ditunda gitu ya, dibatalkan atau tidak diadakan tahun ini gitu ya. Menjadi tahun depan. Nah, kami launching itu kanal YouTube Bali untuk kemudian memfasilitasi penayangan pentas seni atau peragaan atau pementasan seni virtual karya-karya 202 komunitas. Ya. Nah, jadi yang terjadi memang sangat menarik. Jadi oleh pandemi ini juga memberikan efek positif di dunia kreatif, terutama ada transformasi menyeluruh dari pekerja seni di Bali. Jadi dari yang kota sampai yang pedesaan itu beradaptasi, kemudian menghasilkan karya-karya yang bagi kami secara artistik sangat bagus. Karena di tiap bidang ataupun PTD itu juga ada tim kuratornya. Jadi yang memberikan
asesmen pendampingan gitu. Nah, jadi terus begini, disebut memberikan dana 10 juta kepada 200 dua dua komunitas. sanggar atau komunitas itu, tapi tidak hanya uang saja, tapi juga ada pendampingan, mereka ya dalam kutip diberikan pengawasan juga gitu ya, seni apa, jadi nggak boleh ngawur gitu ya. Ya, jadi ini kan kami membingkai ada 3 konsep yang disebut peragaan dan pementasan seni virtual itu. Jadi konsep pertama, virtual sebagai konsep estetika. Jadi ini lebih kepada bagaimana seniman mengungkap konsep virtual reality. Jadi realitas bayangan atau realitas rekaan pada karyanya. Jadi ada dimensi, taruhlah yang dilakukan oleh Sanggar Sengkuni di Kelungkung, itu berkolaborasi dengan temannya yang sedang belajar di Universitas of Sydney. Jadi di sana pentas, di Kelungkung pentas, nah dipadukan begitu dalam konsep rekaman virtual. Nah, jadi yang kedua itu virtual juga hasil teknologi digital. Jadi beragam wahana digital yang memungkinkan adanya realitas virtual itu, seperti penggunaan green screen seperti Zoom. Jadi kita bisa seolah-olah ada di mana saja sesuai yang kita kendaki. Termasuk di dalamnya ada teknik hologram, ada teknik animasi gitu. Jadi ini termasuk montase yang biasa dalam karya-karya sinema. Nah, ini sudah diakrabi oleh seniman, jadi belajar dan beradaptasi dengan sangat cepat saya kira. Nah, terus yang ketiga itu dengan daring. Jadi dengan dilakukan melalui proses dalam jaringan, seperti kawan kita di Sydney dengan ini proses rekamannya dengan daring gitu. Jadi kemudian proses daring itu seperti konser band Mr. Botak dan band itu pernah sudah ditayangkan di Instagramnya. Nah, kemudian hasil itu direkam kembali, nah untuk kita jadikan laporan. Nah, itu melalui metode daring. Jadi ada 3 konsep peragaan dan pementasan seni virtual itu. Jadi seninya tidak hanya seni tradisi, seni tari-tarian, tabu-tabuan gitu ya, tapi semua seni gitu ya. Semua seni termasuk itu. Seni pertunjukan berbagai genre, jadi dari yang tradisional, klasik maupun kontemporer. Karena ada juga komunitas itu mempertunjukkan cara melatih dengan media daring. Jadi anak-anaknya belajar dari rumah, terus dikemas sedemikian rupa sehingga ditonton sangat mengasihkan. Terus ada juga yang seperti di Sydney tadi, terus ada juga yang kayak palawakil, tembang-tembang gitu ya. Tembang guntang ya kalau yang di radio itu. Nah, itu ditayangkan juga saling saut menyaut dari beberapa lokasi yang berbeda. Berarti ini direkam itulah dalam bentuk virtual, dalam bentuk video, kemudian diupload di kanal YouTube ya? Kanal YouTube disebut. Nah, kalau pemirsa atau masyarakat Bali yang ingin menyaksikan karya-karya itu bisa mengaksesnya di YouTube. Di YouTube ya, di YouTube, kanal Disebut Bali. Disebut Bali. Yeah. Mudah diakses ya kalau. Mudah diakses. Yang penting punya kuota kan gitu ya. Nggak punya kuota nggak bisa dia. Ya, ini salah satu bentuk yang ini ya Pak Adisa yang sudah dilaksanakan. Ada program-program lain tidak kira-kira yang dalam situasi COVID seperti ini supaya seniman kita juga bisa tertolong, karena ada beberapa yang saya wawancarai seniman agak susah juga hidupnya, nggak bisa pentas karena atau off airnya itu katakanlah pentasnya nggak bisa gitu, jadi agak sulit secara ekonomi gitu ya. Kalau fasilitasi langsung kami untuk komunitas, tentu saja untuk seniman dan pekerja seni ya melalui peragaan dan pementasan seni virtual itu. Nah, di samping itu kami juga melakukan pendataan secara masif terkait dengan 19 objek kebudayaan. Jadi nanti setelah platform pendataannya selesai, kita akan buka untuk masyarakat bisa secara inisiatif menginventarisasi data objek kebudayaan yang dimiliki. Oh, jadi kalau misalnya ya ini bahasa yang mungkin agak umum ya bagi masyarakat, ada tidak misalnya bantuan sembako kepada seniman, pendataan seniman dikasih sembako, belum ada ya? Nah, kalau sembako kan memang ditangani oleh dinas sosial. Dinas sosial ya. Jadi itu kan platformnya bantuan sosial non tunai. Ya, tidak dari dinas kebudayaan. Ya, tidak dari dinas kebudayaan. Jadi leadingnya itu dinas sosial. Nah, karena seniman itu kan dia juga berkeluarga. Ya, dia juga anggota masyarakat gitu ya. Anggota masyarakat. Jadi
seniman kalau memang yang penghasilannya atau masuk kategori miskin berarti dia dapat dari ya. peserta miskin itu, kakak miskin. Terus juga ya, Terus juga ada dinas sendiri, ada dinas sudah ada sendiri. program pemerintah supaya tidak tumpang tindih juga gitu. Karena kadang-kadang juga nih dinas kebudayaan kok kita nggak didata nih, yang pekerja pariwisata dapat nih, kok di pekerja seni katanya nggak dapat. Tapi sudah ya, saya kira sudah ada. Kami memfasilitasi juga pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, termasuk juga IC itu ya, karena yang diperwisatakan oleh Kementerian Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga. Sudah masuk ke sana gitu ya, supaya tidak tumpang tindih juga ya Pak Kadis. Baik, mungkin sebagai pernyataan terakhir Pak Kadis, di Bali Post-Talk ini ada harapan tidak kepada seniman atau masyarakat umum dalam kondisi seperti ini, bagaimana seni budaya kita ini bisa tetap eksis dan bertahan? Jadi kehadiran kami dengan memfasilitasi 202 komunitas, mungkin ini kecil dibanding jumlah komunitas yang ada di Bali. Tapi harapannya ini juga tetap bisa menjadi pemicu bagaimana di tengah pandemi ini kreativitas pekerja seni di Bali juga tetap bisa ajak untuk kreatif, kemudian untuk menyongsong new normal atau tatanan Bali era baru ini secara produktif dan penuh energi positif, saya kira. Ya, 202 baru ya. 202. Ada ribuan ya mungkin. Iya, ada ribuan kalau karena kondisi begini. Tapi kita tetap berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Dan seniman bisa beraktivitas kembali, kegiatan-kegiatan ritual yang biasa melibatkan seniman-seniman juga bisa menghidupi secara ekonomi juga di samping berkesenian. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Dan demikian Bali Post-Talk saya kali ini. Mudah-mudahan para seniman di luar sana di sangat-sangat tetap bersemangat di kondisi pandemi, dan selalu akan saya tutup dialog-dialog saya ini dengan semoga badai ini segera berlalu. Sampai jumpa di Bali Post-Talk berikutnya.